Hey ho Pop gengs! Perkebunan sawit merusak lingkungan karena mengurangi zat hara tanah dan rakus air. Dalam satu hari, satu batang pohon sawit bisa menyerap 12 liter unsur hara dan air dalam tanah. Tapi di sisi lain, sawit adalah sumber devisa terbesar bagi negara dan tumpuan komoditas ekspor Indonesia. Produk-produk dari sawit adalah produk harian yang menjadi kebutuhan banyak orang. Dari makanan, pembersih, minyak, kosmetik, dan masih banyak lagi. Kue ekonomi dari sawit terbagi-bagi ke pelaku usaha non-sawit kalau gitu. Tapi yang paling diuntungkan adalah pelaku dan pebisnis sawit tentunya. Apalagi perusahaan turunan sawit juga dikuasai oleh pengusaha perkebunannya. Melansir Mongabay, 14 dari 32 miliarder Indonesia adalah taipan sawit. Ini dia di antaranya. Orang terkaya ke-22 Indonesia pada tahun 2020 dan urutan ke-21 di tahun 2022 dan pernah berada di top ranking tahun 2013. Sukanto Tanoto lahir di Belawan 1949 silam. Berfilantropi lewat Riau Andalan Pulp and Paper. Membangun banyak sekolah, menyalurkan banyak beasiswa, membuat pelatihan masyarakat desa untuk mempraktikkan pertanian terpadu, berkelanjutan, dan tidak merusak lingkungan. Dalam laman Forbes, dituliskan total kekayaan Tanoto sekitar 2,1 miliar dolar atau sekitar 30,1 triliun rupiah. Dan salah satu sumber kekayaan terbesarnya datang dari perkebunan sawit, lewat grup usaha bernama Royal Golden Eagle International, yang membawahi industri perkebunan sawit Asian Agri and Apical. Saking kayanya, ia pernah dikabarkan membeli bekas istana Raja Ludwig di Munchen, Jerman. Sukanto sendiri memulai usahanya dengan memasok suku cadang dan menjadi pengusaha di bidang jasa konstruksi untuk industri minyak pada tahun 1967. Kembali ke aktivitas filantropinya, ia mendirikan Tanoto Foundation yang pernah menjadi sponsor Asian Games 2018. Dan 31 peraih medali emas di ajang akbar itu, perpustakaan wilayahnya akan direnovasi dan dikembangkan. Berikutnya adalah orang kaya urutan ke-14 di Indonesia, versi Forbes, dengan total kekayaan mencapai 3 miliar dolar atau sekitar 43 triliun rupiah. Martua Sitorus adalah pendiri Wilmar. Bersama rekannya dari Singapura, orang kaya dunia urutan ke-775, dan pebisnis minyak sawit terbesar di dunia, Kwok Kun Hong. Wilmar sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan merchandiser minyak sawit serta laurat, yang baru-baru saja oleh penipu minyak goreng murah mencatut nama Wilmar untuk melancarkan aksi tipuannya di tengah-tengah kelangkaan minyak goreng. Setelah mengundurkan diri dari Dewan Direksi Wilmar, ia menjadi pebisnis sawit terbesar di Indonesia sejak tahun 2018. Lewat KPN Corporation, melalui grup bisnis ini, ia juga menjadi pengusaha semen dan properti. Bersama Ciputra Group, Martua membangun kota mandiri di Medan, Sumatera Utara. Lalu ada sosok yang disebut-sebut sebagai Raja Sawitnya Indonesia, Bahtiar Karim. Ia adalah konglomerat yang memupuk kekayaan dari perkebunan sawit, minyak, dan produk turunannya. Bahtiar Karim adalah pemimpin grup usaha Musim Mas Group yang bergerak di lini bisnis utama minyak sawit atau CPO. Grup usaha ini berkantor pusat di Singapura dan beroperasi secara global di 13 negara. Perusahaan sawit ini terintegrasi dengan penjualan 6,9 miliar dolar pada tahun 2020 atau sekitar 99 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Nah, Forbes merilis 50 daftar orang kaya di Indonesia pada tahun 2021. Dan Bahtiar Karim berada di urutan ke-10. Bahtiar adalah anak sulung dari 4 anak Anwar Karim. Ayahnya adalah seorang pengusaha pendiri pabrik sabun Namchong pada tahun 1932. Keluarga Bahtiar membuka kilang minyak sawit pertama di Indonesia pada tahun 1970. Musim Mas secara resmi didirikan 2 tahun kemudian. Bahtiar bergabung dengan usaha keluarganya di tahun 1981.
Musim mas, masuk ke kebun sawit demi mendukung industri hilir yang sudah lebih dulu digarap. Raja sawit selanjutnya datang dari Grup Salim yang menjalankan bisnis sawit lewat perusahaannya yang bernama Indofood Agri Resources Ltd. Di bawah Grup Salim sendiri, ada beberapa perusahaan sawit yang dinaungi. PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk dan PT Salim Infomas Pratama Tbk. Yang di masa pandemi, dua perusahaan sawit terbesarnya malah membukukan laba bersih yang sangat tinggi, mencapai 696,01 miliar rupiah untuk luasan lahan yang terhitung sekitar 1.000 km persegi. Luas perkebunan sawit Grup Salim pun makin besar setelah mengakuisisi beberapa perusahaan sawit. Melansir CNBC, Grup Salim menambah kepemilikan saham di PT Mentari Subur Abadi dengan transaksi senilai 806,89 miliar rupiah. Perusahaan konglomerat ini didirikan Sudono Salim pada tanggal 4 Oktober 1972 di Indonesia, yang juga memiliki anak perusahaan di luar sawit, meliputi Indofood, Indomobil, Indosemen, Indosiar, BCA, Indomaret, Indomarko, PT Mega, Bank Windu Kencana, PT Hanurata, dan PT Waringin Kencana dan perusahaan asuransi. Setelah kerusuhan di tahun 1998, Sudono pun mengalihkan kepengurusan Salim Group ke anaknya, Anthony Salim, yang secara otomatis menjadi ketua infrastruktur First Pacific, manajemen investasi berbasis di Hong Kong dan perusahaan induk dari Salim Group, yang juga membawahi banyak usaha yang berlokasi di Asia. Anthony Salim atau Lim Hong Sin adalah konglomerat kelahiran Kudus tahun 1949. Ayahnya Sudono Salim adalah satu dari 4 Gang of Four atau 4 serangkai pengusaha yang saling berkongsi di bidang dagang dan industri. Tapi di era Orde Baru, Salim Group hampir runtuh. Berkat Anthony, Salim Group bangkit kembali bahkan jauh lebih berkembang. Sampai pernah dinobatkan sebagai taipan terkaya nomor 3 di Indonesia oleh majalah Globe Asia, di bawah Budi Hartono dan Eka Cipta Wijaya. 2021, Forbes juga memasukkannya sebagai orang kaya ketiga di Indonesia, dengan total kekayaan 5,9 miliar US dollar atau sekitar 86 triliun rupiah pada tahun 2020. Dan saat ini, ketika minyak goreng sedang langka-langkanya, namanya pun terseret. Melansir VOI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menilai bahwa temuan dugaan penimbunan minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram di Deli Serdang, Sumatera Utara semakin memperkuat adanya indikasi kartel penjualan komoditas ini. Dugaan kartel masih didalami, tapi masih dari laporan VOI, Ketua KPPU Ukay Karyadi mengatakan bahwa pemain besar minyak goreng diduga terintegrasi dengan kelompok usaha perkebunan sawit dan beberapa produk turunannya. Artinya, industri minyak goreng besar umumnya memiliki kebun sawit sendiri. Dan akhirnya kita punya Eka Cipta Wijaya, adalah orang terkaya urutan kedua di Indonesia pada tahun 2021, urutan kedua pada tahun 2018, sekaligus orang kaya paling tua, dan urutan pertama pada tahun 2006. Dengan taksiran kekayaan 9,7 miliar US dollar atau sekitar 139,2 triliun rupiah. Setelah menjadi bos Bimoli, Eka melirik bisnis perkebunan sawit dan terus berkembang hingga menjadi Raja Sawit Indonesia bersama Salim Group. Untuk perkebunan, mungkin Salim yang menguasainya. Tapi untuk produk turunan utamanya, minyak goreng, Sinarmaslah penguasanya. Dan itu milik Eka. Dalam bisnis sawit, keluarga Wijaya menjalankan perusahaan Sinarmas Argo Resources and Technology Corporation atau SMART yang mengelola sekitar 138.000 hektar kebun sawit di Indonesia. Pernah menjadi kawan dagang Salim Group dalam bisnis sawit. Tapi selesai kerusuhan tahun 1998, kongsi dagang mereka pecah. Setelah itu, mereka berbisnis sendiri-sendiri, bahkan terkadang menjadi saingan bisnis. Eka masih dihitung sebagai orang kaya Indonesia, meski ia telah berpulang pada tahun 2019 lalu. Tahun 2010, Forbes Asia memasukkannya ke dalam daftar 10 pahlawan filantropi. Disinilah bedanya orang kaya melintir dengan sultan-sultanan. Jika para sultan yang kamu kenal lewat layar kaca sering beramal-amalan, lalu di-uploadnya di semua media sosial, maka orang kaya melintir akan menjadi filantropis.
atau beramal secara terorganisir untuk kepentingan strategis jangka panjang dan berkelanjutan. Biasanya melalui sebuah yayasan pribadi dan dalam jumlah duit yang gak main-main. Dana itu disalurkan lewat program seperti pembangunan sekolah di mana-mana, fasilitas rumah sakit, atau beasiswa. Ya, sawit membawa beberapa keberuntungan bagi sebagian kecil orang, tapi di satu sisi membawa kerugian bagi sebagian besar orang. Bahkan bagi planet kita yang satu-satunya ini. Di luar dari itu, sarewelah